jamaah sholat maghrib yang soleh solihah dunia akhirat yang saya hormati, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita dipilih oleh Allah sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib berjamaah, lalu kita teruskan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah dan taklim kita diridhoi Allah, diberkahi Allah, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga hidup semakin bermanfaat. Amin. Salatullah wassalamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan pada sore hari ini bagian dari cara kita untuk mencontoh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kajian kitab Lubabul Hadis, hadis-hadis maudhu'i, hadis-hadis yang tematik sudah diatur sedemikian rupa, dan pada sore hari ini kita masih membahas tentang fadilatu la ilaha illallah, keutamaan berakidah la ilaha illallah. Sebelumnya mari kita bertawasul kepada sanad ilmu dan sanad amal Islam, pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama, khususon muallimi hadal kitab Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Al-Hafidh, syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kita tujukan pada kedua orang tua kita, panjenengan sebut hamba Allah yang wakaf masjid ini, yang sedekah, yang memakmurkan, yang berjuang mulai awal hingga akhir. Taghasyahumullah birrahmah wal maghfirah min ahlil jannah, syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Iya kan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atu padha nekanono sira zakata abdanikum ing zakate awak-awak sira kabeh. Berikan zakat badan kalian biqauli la ilaha illallah. Jadi kita wirid membaca la ilaha illallah yang dalam sistem zikir apapun itu dibaca mesti paling banyak. Mulai ba'da sholat juga paling banyak, ba'da subuh riwayatnya 100 kali, dalam istighosahnya NU juga paling banyak, orang-orang ahli thariqah juga paling banyak, lalu kemudian di rotib hadat juga paling banyak. Apapun namanya zikir yang paling banyak dibaca memang la ilaha, dan itu zakat badan kita. Kita ini hidup dibikin paling sempurna oleh Allah, fisik dan psikis. Tata fisik kita ini paling sempurna, struktur rohaniah kita juga paling sempurna. Struktur rohaniah kita ini ada akal, ada kolbu, ada ruh, itu masih dibantu apa yang disebut dengan ghorizah, ya. Punya instinktif kita ini, punya insting, masih ada nafsu untuk membangkitkan gairah hidup. Oleh rano nafsunya malaikatnya,
ora butuh mangan. Makanya mergo gak mangan itu gak bernafsu malaikat. Kita masih ada nafsu, itu masih diberikan oleh Allah ad-din wa syara'i, agama dan syariat. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, itu mesti tarik menarik dengan nafsunya. Misalnya kita mau berangkat ke sini tadi itu ya rodok montang-manting budal boga. Itu tarik menarik antara hawa nafsu dengan iman dan ilmunya. Alhamdulillah, berarti kalau nyampe sini tender imannya menang. Alhamdulillah. Sehingga manusia itu oleh Allah dijadikan makhluk ikhtiariyah, memilih antara dua hal. Dan alhamdulillah selama ini panjenengan memilih yang baik-baik. Alhamdulillah. Berarti bekalnya baik-baik. Atu zakata abdanikum. Bayarkan zakat badanmu itu. Jadi jenengan membaca la ilallah sebanyak-banyaknya berarti membayari zakat awak. Sudah diciptakan sedemikian sehat. Padahal tidak selamanya minta sehat. Antara sehatnya sendiri dengan permintaan kita kepada yang menciptakan sehat, itu mesti lebih banyak pemberian Allah. Sehingga nggak akan banding seberapa kuatnya ikhtiar kita, karena Allah sudah merasa bertanggung jawab kepada sesuatu yang diciptakan. Jadi jenengan nggak patek jaluk sehat ya disehati. Jenengan nggak patek jaluk cukup ya dicukupi sekian tahun. Alhamdulillah. Makanya kalau wiritan la ilaha illallah jangan males, bayar zakatnya awak. Menzakati badan kita ini. Kalau kita sudah diberikan lebih struktur fisik lebih sempurna, struktur rohanian diciptakan paling sempurna, terus sampean nggak bayar zakat, dosa bukan? Gak nyukuri berarti. Lek gak nyukuri kok bimakna kufur, bahaya. Ancamannya Gusti Allah bahaya. La ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kalam khobar bimakna wajib namanya. Kayak pengumuman Allah itu kalau merintah syukur ya. Jika kamu syukur pasti aku tambah nikmatku. Jika kamu kufur awas, azabku sangat menyiksa hidupmu. Kayak pengumuman ya Pak ya. Jika kamu syukur pasti dalam takkid gandeng nun taukid sakilah namanya. Pasti kami akan menambah nikmat padamu. Jika kamu kufur awas, azabku sangat menyiksa hidupmu. Ini biasanya Pak RT di lingkungan kini gawe pengumuman mirip. Ada jalan kecil banyak anak berlalu lalang. Dikai pengumuman lebih sopan turun ngebut benjut kuwi padha mbek Quran. Lebih sopan turun ngebut ya sekarang kok hati-hati. Itu namanya kalam khobar bimakna wajib. Gayanya Allah kalau merintah syukur kayak pengumuman, tapi ada ancamannya. Jika kufur awas, azabku sangat. Makanya orang yang tersiksa itu bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya syukur. Makanya anak wong sugih dhuwit sugih ruwet. Semakin sugih dhuwit uripe bulet, lah bulet iku duwe ponakan jenenge sumpek. Jadi kalau tinggi ekonomi kok rendah sakinah itu duduk kurang duit, kurang syukur. Allahumma ja'alna minasyakirin ya. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur. Mensyukuri badan, bacalah la ilaha. Bayar zakat itu mensyukuri. Mensyukuri diberi badan kayak begini ini loh. Tidak selamanya minta sehat, disehatkan terus itu. Cara kita syukur jangan bermalas-malas wirid la ilaha. Dan itu menata akidah yang lebih mapan,
supaya sepanjang fisik seperti ini, sepanjang rohaniyah yang kita miliki seperti ini dari Allah, jangan sampai ghaflah anillah. Jangan sampai kena penyakit lupa kepada Allah. Bahaya itu. Lupa kepada Allah penyakit paling bahaya dunia akhirat. Dunianya ketika kita lupa Allah, hidupnya mesti rawan, sembrono, kemendel, seterusnya lah. Ora wedi dosa, ora wedi neraka. Mergo gak eling nang Gusti. Ketika sekarat bahaya. Bagaimana orang bisa mati husnul khotimah pada saat kritis-kritisnya nyawa, sudah tinggal di tenggorokan, lupa Allah pisan. Yang dinikmati apa? Gak ada. Yang dirasakan apa? Sakitnya sekarat tuh pasti. Bahaya. Belum di alam kuburnya kok lupa Allah. Ya untungnya ono Pak Mudin sing apik. Lakinu mautakum la ilaha. Niku wonten riwayat. Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinen orang-orang mati di antara kalian itu. Ini dalilnya talqin ya. Lakinu, lakona yulakinu talqinan. Mengajari orang mati dengan la ilaha illallah. Orang mati kok sih diajari? Apa bisa merespon? Kalau jawabannya tidak bisa merespon, lapun jenengan kali Kanjeng Nabi disunahke nek mlebu kuburan kon uluk salam. Lah iku terus kira-kira diuluki salam, mayat-mayat pun jawab napa mboten? Pasti jawab mek awake dhewe gak dikeki krungu ngono tok lho. Nek jenengan uluk salam mlebu kuburan diadik ning kono ana mayat 1 juta ngono lho. Terus kabeh padha jawab lak melayu kebirit-birit awake dhewe. Loh, hebatnya itu loh. Allah kok bisa bikin lapisan telinga kita sehingga tidak mendengar jawabannya arwah. Coba andai, jawab Kanjeng Nabi, andai yang hidup itu mendengar jawabannya arwah, kendanganmu jebol. Alhamdulillah, hebat Allah itu. Dimasuk kuburan diukur uluk salam, itu artinya dia bisa jawab. Dia alamnya lebih peka daripada kita. Dia alam barzah lebih nyata daripada kita. Kita enggak roh dekne roh awake dhewe. Lihat itu hadis-hadis banyak kan. Ada anak pemuda ngantarkan mayat tetangganya bapaknya. Begitu udah selesai pemakaman pulang pemuda ini. Langsung nyampe rumah mimpi. Ditunggu-tunggu bapaknya, kamu tadi aku sejak masih di jembatan tuh udah tahu kamu masuk makam kok gak mampir saya. Berarti alam barzah itu lebih nyata, lebih peka daripada kita. Akhirnya balik ke makam lagi lalu doa di makam itu. Hadisnya itu hasan. Jadi mensyukuri badan itu perbanyak la ilaha dan keuntungannya banyak. Makanya Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha, itu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal istighfarkan dosamu dan dosanya orang-orang yang beriman. Jadi jenengan neneng kampung ada amal sosial, yaitu melok tahlilan nenek wong mati di kampung, itu amal sosial. Apa? Mengistighfarkan saudaranya yang sudah meninggal. Itu surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Urusan ono sing setuju, ono sing gak setuju gak apa-apa. Sing penting tidak saling mengganggu. Enak wis. Sing ora gelem tahlil ya ono ulamae, sing tahlil ya ono ulamae. Udah, nanti punya ulama sendiri, tidak usah saling mengganggu. Sebab sing tahlil iku duwe ulama ya paling alim Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi orang-orang awam niku lek ngrungokne tahlil bid'ah niku ora patek percaya mergo napa? Ulamaku luwih alim timbang sampeyan. Ngono. Mulane ya ora kena digusur. Mulai zaman NU orang lahir sampai sakniki yo dicaci maki tambah gede yo sak berkat-berkate pisan. Jadi enggak usah.
nggak ada manfaatnya. Masing-masing ulama nanti akan bertanggung jawab dengan ilmunya. Nek napa ijtihate bener ganjarane loro, lek ijtihate salah ganjarane siji, dan itu yang ditiru Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi punya sahabat meninggal dunia namanya Sa'ad bin Mu'ad. Langsung Kanjeng Nabi ikut takziah, nyampe di rumahnya Sa'ad almarhum, mensolati mayit, ikut menghantarkan ke pemakaman. Ketika sudah selesai dimakamkan, Kanjeng Nabi jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa qabri. Kanjeng Nabi duduk di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad lalu membaca subhanallah subhanallah subhanallah, fasabbahna ma'ahu. Kami sahabat ribuan ikut tasbih seperti yang dibaca Rasulullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, fakabbarna ma'ahu. Kami juga ikut bertakbir seperti yang dibaca Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah, fahalalna ma'ahu. Kami para sahabat juga ikut bertahlil seperti yang dibaca Rasulullah. Lalu ada beberapa orang di pojok kuburan tanya pada Rasul, kok dengarin yuk, biasanya sahabat meninggal Kanjeng Nabi gak mau apa-apa, iki Sa'ad bin Mu'ad meninggal kok diwacane kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahlil, ada apa ya mayitnya saat ini? Tanya pada Rasulullah, ya Rasul, malakatu sabbih wa tukabbir wa tuhalil. Kenapa panjenengan baca tasbih, baca takbir, baca tahlil? Bukankah Sa'ad bin Mu'ad dulu pernah engkau nyatakan sahabat yang soleh ahli jamaah? Lalu faqol, Kanjeng Nabi jawab, laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdi qabru hatta yufarrijahu Allahu anhu. Aku tadi melihat mayitnya saat telah dihimpit oleh bumi, dan berkahnya kita baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, hatta yufarrijahu Allahu anhu, oleh Allah diberhentikan seketika siksa kubur itu. Makanya keyakinannya yang ngugemi bahwa kontribusi orang hidup istighfarnya orang hidup kepada orang mati, niku surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan salah satu yang dibaca di atas makomnya Sa'ad adalah la ilaha illallah. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini ditambah Muhammadur Rasul, besok di pintu surga iku tandane nek wilawang swarga, Pak. Di atasnya ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lek mboten wonten tulisan niku aja mlebu, engko salah kamar jenengan bahaya. Jadi jelas dalam hadis besok cirine lawang swarga ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Illa qala Allah Ta'ala, ketika seorang hamba itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah berfirman begini, shadaqa abdi, benar hambaku itu. Dengan pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah menyatakan shadaqa abdi, benar hambaku itu. Artinya kalimah syahadat tauhid dan syahadat rasul dibenarkan oleh Allah. Anallah, saya ini Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali saya Allah. Ushitukum, aku persaksikan kepada kalian, ya malaikati, wahai malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Malaikatku, saksikanlah orang yang menyatakan, orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qad ghafartu lahu, sungguh aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang barusan dikerjakan. Aku ampuni dosanya. Artinya apa? Syahadat tauhid dan syahadat rasul termasuk kalimat pelebur dosa. Moga-moga saged istiqomah.
Kalau di dalam riwayat tadi Kanjeng Rasul wasiat kepada Abu Hurairah tadi, kenapa orang-orang mati oleh Rasulullah disuruh nalkin la ilaha illallah, fa innaha tahdimul dzunuba hatman. Jawabannya Kanjeng Nabi, karena kalimah la ilaha illallah itu penghancur dosa sehancur-hancurnya. Ana maf'ul mutlaq iki. Fa innaha tahdimul dzunuba hatman. Sungguh-sungguh menghancurkan kalimat la ilaha illallah terhadap dosa-dosa orang yang membaca. Qila, ya Rasulullah, lalu Abu Hurairah tanya lagi, ya Rasulullah, hadza fil mauta. Kalau la ilaha illallah itu dibacakan untuk orang mati menghancurkan dosa, fa kaifa fil ahya? Bagaimana kalau la ilaha illallah dibaca oleh orang hidup? Qala, Kanjeng Nabi jawab, hiya ahdamu wa ahdamu. Pakai isim tafdil, hiya ahdamu wa ahdamu. Sungguh sangat menghancurkan dosa, sungguh sangat menghancurkan dosa. Mulane wirid la ilaha illallah itu godhone nggih gedhe, sawane males, mesti ngono hawane. Sebab napa? Regane larang. Semua yang harganya secara rohaniah mahal untuk dunia akhirat, lakon-lakonane nggih abot. Mesti abote. Sebab wong lek sregep ngucap la ilaha illallah, setane iso kuru dadak. Lekas digodho berlumuran dosa kena tahlil 16. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu tahlil ba'da sholat la ilaha illallah itu jangan sampai tidak ditutup Muhammadur Rasul, karena itu sudah 24 huruf, arba'atun wa isruna harfan, untuk melebur dosa 24 jam. Wis disetel antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf dengan 24 jam dosa kita itu sudah disetel oleh Allah. Dan murahnya Allah ketika 24 huruf untuk menghancurkan 24 jam dosa. Satu huruf melebur dosa 1 jam, 24 huruf melebur dosa 24 jam. Seperti itu riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhe Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah kholisan, dengan tulus ikhlas tanpa riya, mukhlisan, dan betul-betul dijalani tanpa tendensi apa-apa, tendensinya lillah, karena memang diperintah fa'lam annahu la ilah, dan sekian banyak perintah untuk memperbanyak baca la ilaha illallah. Nek bisa membaca kholisan mukhlisan dakhalal jannah. Salah satu cara kita besok masuk surga perbanyak la ilaha. Dulu waktu kecil saya dikai pujian, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine suwarga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok ujian barang ya? Kanjeng Nabi itu pernah memberi wirid bacanya ba'dal adzan subuh sampai sebelum iqamat. Wirid ketika sahabat tanya, ya Rasul, kula niki soro nyambet damel, tapi oleh nggih namung ngoten-ngoten mawon kula capek ya Rasul.
butuh kula semakin banyak. Itu jenengan waca teng kitab Ihya bab doa. Sahabat tanya, gimana wirid apa ya Rasul yang bisa saya baca supaya rezeki saya itu nambah? Jaluk tambah rezeki. Lalu Rasulullah memberikan itu. Yang sekarang diistiqomahkan ya di pondoknya Mbah Hamid sejak Mbah Hamid Pasuruan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tasbih sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kata Kanjeng Nabi itu dibaca ba'dal adzan subuh sampai sebelum iqamat berapa? Mi'atu marrah, 100 kali. Di sini jedanya ba'dal adzan sampai iqamat berapa menit? 15. Nutut 15 ya. Yang pertama sama yang kedua 3 kali saja. Sehingga yang 10 menit lebih itu untuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu 100 kali nutut kalau 15 menit ya. Untuk kebangkitan ekonomi umat, nambah jumlah rezeki yang dari arah apa? Min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang di luar planning itu Allah berikan karena apa? Ada tasbih dan istighfar. Padahal istighfarnya tok itu dalilnya Hasan ya. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan berkahnya banyak istighfar itu kesumpekan menjadi kelonggaran, kerupekan kebutuhan hidup menjadi solusi-solusi. Min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah ngirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi memang nyata ada rezeki yang di luar planning itu bisa jumlahnya lebih banyak. Siapa yang mendapatkan jatah itu? Ketika dia bisa banyak menyebut Allah, termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahil azim astaghfirullah. Perlu dicoba mengke waktu subuh-subuh. Tapi lek sekian tahun terus ternyata Pak Ustadz rezeki saya nggak nambah-nambah. Nggih pun nyalahke kula. Ojo-ojo niate sampean salah. Wiritan tasbih mbek istighfar kepengin duit tambah wakeh. Terus waktu wiritan eling duit sak kebo, ora eling Gusti. Itu susahnya ketika wirid itu sudah ditunjukkan fadilahnya. Pada saat kita ini zikir eling-eling duwe gak eling Gusti, itu notone ati panjen sing berat tadi. Jenengan selamanya begawe niku duwe donga wiritan rezeki napa mboten? Gadah ya. Napa kira-kira? Ya bisa macam-macam ya. Ya Razak, ya Wahab, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Razzaq, ya Wahab,
ya Ghaniyu ya Mughni. Niku orang yang dzakir, orang yang menyebut sifat-sifatnya Allah, anugerah yang diberikan Allah lebih baik ketimbang anugerah yang diberikan Allah kepada sa'il minta. Jadi kanugrahan wong dzikir iku luwih apik ketimbang kanugrahane wong donga. Walaupun dzikir dan doa sama-sama diperintah pakai gaya fi'il amar. Yang satu uzkuruni azkur, uzkur dzikran katsira. Niku diperintah. Lah donga ud'uni astajib lakum. Sama-sama diperintah, tapi kanugrahan yang diberikan Allah untuk orang yang dzikir itu lebih baik ketimbang kanugrahan yang diberikan Allah kepada orang doa. Sebab enek wong senengane iku njaluk ae tapi gak seneng nyebut. Mula wong sing seneng nyebut Allah lebih diistimewakan. Makanya perintah dzikir lebih banyak ketimbang perintah doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sama-sama dilakukan ya dzikir ya doa. Faqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng saya. Man utawi sapane wong iku kana ana apa awalu kalamihi kawitane gunemane man. La ilaha illallah wa akhiru kalamihi juga la ilaha illallah. Siapa yang awalnya bicara la ilaha illallah dan akhir pembicaraannya juga la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin, lalu orang itu melakukan 1000 kejelekan, in asya alfa sanatin, ketika dia diberikan hidup 1000 tahun, layas aluhullahu andam bin wahidin, layas aluhu mongko ora bakal nakoni ing man sapa Allahu Gusti Allah andam bin wahidin saking dosa sedikit pun. Jadi orang yang mengawali kalam nyebut la ilaha illallah, mengakhiri kalam juga la ilaha illallah, ketika dia berbuat dosa sebanyak 1000 amal dosa, lalu diberi hidup selama 1000 tahun, Allah tidak akan nanya dosanya orang itu. Ini fadilahnya la ilaha untuk awal sampai mengakhiri kalam. Ini dahsyatnya la ilaha illallah, sampai Gusti Allah nggak bakal nanya dosanya. Ya. Begini ini bahasanya dalam kitab Tauhid, ketika Allah disebut oleh hambanya yang soleh dengan tulus, kalimahnya Allah disebut, maka sifat belas kasihnya Allah lebih besar ketimbang sifat ghadabnya, sifat kemarahannya. Ketika kalamnya Allah disebut hambanya, maka sifat pengampunan Allah lebih besar ketimbang besarnya dosanya manusia. Makanya ada bahasa Qur'annya wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Orang laki-laki yang banyak zikirnya, itu bahasa Qur'annya dzakirin. Wanita-wanita solihah yang banyak zikirnya, bahasa Qur'annya dzakirat. A'addallahu lahum, Allah menjanjikan kepada mereka 2 hal. Maghfiratan, yang pertama pengampunan, yang kedua wa ajran azima, besarnya pahala. Diampuni dosanya, diperbesar pahalanya. Siapa? Dzakirin wa dzakirat. Orang yang banyak zikirnya kepada Allah menimbulkan sifat pengampunan Allah lebih besar. Waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub. Ujub niku mamerke amale dhewe,
Misalnya orang bilang gini, aku akhir-akhir ini heran wae awakku iku. Kok aku iso ya wiritan la ilallah ping 1000. Iku jenenge ujub. Rodok stres wong berarti ya. Lah ya mosok kok membanggakan awake dhewe. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub, tanpa dibangga-banggakan, tara biha ta'irun. Dawuh Kanjeng Nabi, langsung ada burung yang terbang. Posisi terbangnya burung itu tahtal arsy, di bawahnya arsy. Jenengan lek maca la ilaha illallah, ndak ada niatan ujub, ndak bangga-banggakan nek aku wirid la ilaha tak gawe dhewe, aku tulus ikhlas krana Allah olehku maca la ilaha illallah. Langsung dari kalimat yang sampean baca akan terbang seekor burung, posisi terbangnya tahtal arsy, di bawahnya arsy dia berhenti. Yusabbihu ma'al musabbihin. Lalu burung itu bertasbih bersama para malaikat-malaikat yang tugasnya memang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat burung itu tadi. Wa yuktabu lahu sawabuhu, tapi pahalanya burung yang bertasbih dan orang malaikat-malaikat yang bertasbih dicatat pahalanya, diberikan kepada orang yang baca la ilaha. Jadi jenengan setiap baca la ilaha illallah akan lahir burung terbang di bawahnya arus, dia tasbih dengan para malaikat, pahalanya tasbihnya burung dan tasbihnya malaikat diberikan kepada orang yang baca la ilaha. Niki fadilah, makanya kitab ini bisa disebut Fadilatul A'mal, menjelaskan tentang keutamaan amal. Ini masih menjelaskan keutamaan la ilaha yang memang harus kita ugemi sampai akhir hayat kita. Orang yang kehilangan kesadaran la ilallah, dia hidup dalam bahaya. Bahaya dunianya, bahaya sakaratil mautnya, bahaya alam kuburnya, sampai bahaya akhiratnya. Waqala, dan bersabda, pamak ini mau nggih, ketika la ilaha illallah dibaca, dari bacaan itu muncullah satu burung terbang di bawahnya arsy. Burung itu bertasbih dengan para malaikat-malaikat yang suka bertasbih sampai hari kiamat, dan pahalanya tasbih diberikan Allah kepada orang yang membaca la ilaha. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sak paket syahadat tauhid dan syahadat rasul, marrotan, hanya sekali. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, ghufirallahu dzunubuhu, diampunilah dosa-dosanya yang banyak. Dzunubun itu kan jamaknya dzambun, jadi tidak hanya satu dosa. Ghufirallahu dzunubuhu, dosa-dosanya orang itu diampuni Allah. Wa ingkanat misla zabadil bahri, sekalipun jumlah dosa itu sebanyak zabadil bahri, buih di lautan. Banyak loh Pak, buih di laut. Walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, hanya kan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosamu diampuni oleh Allah. Ini sekali lagi sifat pengampunan Allah lebih besar ketimbang besarnya dosanya kita, berkah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terakhir, waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra, ketika lewat siapa al mukminu, orang mukmin, alal maqabir, di atas kuburan. Siapa yang lewat, dia kayak
di situ kuburan, terus jenengan lewat sebelahnya atau jenengan lewat di atas kuburan. Barang siapa orang mukmin yang lewat di kuburan, faqala, lalu orang mukmin itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok melewati canding kuburan kok maca niki nawwaratil kal kubur, maka oleh Allah kuburan-kuburan itu disinari oleh Allah, kullaha, semua makom-makom kubur-kubur itu disinari oleh Allah karena dahsyatnya kalimat itu tadi. Wa ghafara liqailiha, lah sing baca oleh Allah dosanya diampuni. Wa katabalahu alfa alfi hasanatin, dan orang yang baca itu dapat kebaikan alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, diangkat 1.000.000 derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin, lalu dihapus dosanya sebanyak 1.000.000 kesalahan. Karena di situ tadi juga ada la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing umum nggih, riwayat yang lain napa? Kayak biasanya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan riwayat yang lain, riwayat yang umum nggih niku wau saged diwaos pas melintasi. Jadi jenengan kok melintasi kuburan atau dekatnya kuburan baca ini, langsung semua makom itu disinari oleh Allah. Berarti jenengan oleh ganjaran nyenengke wong ahlil kubur. Mulane ganjarane digedhekno mbek Gusti Allah, yaitu pertama jenengan di sepuro dosane, dicatat 1.000.000 kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat, dihapus 1.000.000 kejelekan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk memperbanyak la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.